100,2 Radio GPDI Situbondo. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita kembali lagi ke dalam acara yaitu Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Jadi pada pagi hari ini kita telah kedatangan salah seorang mahasiswi dari Sekolah Alkitab Batu yang sedang melaksanakan praktik di GPDI Situbondo, yaitu Kak Agnes. Halo Kak Agnes. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Halo. Jadi saudara, kita beberapa menit ke depan akan ditemani oleh Kak Agnes untuk sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita dipersilahkan Kak Agnes. Terima kasih Kak Febe. Oke, pada pagi hari ini kita ingin belajar dari tokoh di Alkitab. Salah satunya dalam perjanjian lama yaitu Nabi Musa. Siapa yang tidak mengenal Nabi Musa? Pasti kita mengetahui semua. Nabi Musa adalah awalnya dia adalah seorang yang biasa mengembalakan kambing domba. Seperti kita ketahui dalam Keluaran 3 ayat 1, saat ia mengembalakan kambing domba, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semaduri. Kita loncat ya ke ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maksudnya ini adalah Musa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Kita coba flashback ya, kita cari tahu siapa sih Musa ini, apa sih latar belakangnya, apa sih profesinya, dan serta kemampuannya seperti apa sehingga Tuhan itu memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oke, Musa pada awalnya adalah seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi yang hampir dibunuh oleh Firaun. Karena pada masa itu Firaun memberi perintah untuk melemparkan setiap anak laki-laki yang baru lahir bagi orang Ibrani. Orang Ibrani ini maksudnya adalah bangsa Israel. Seperti kita ketahui dalam Keluaran 1 ayat ke-22 dan dilanjutkan oleh Keluaran 2 ayat 1 dan selanjutnya. Itu adalah kisah awal siapakah seorang Musa ini. Nah, kemudian supaya Musa ini tidak dibunuh, orang tuanya itu menyembunyikannya dan menaruhnya dalam peti, kemudian dihanyutkan di tepi sungai Nil. Musa ditemukan oleh putri Firaun. Putri Firaun ini adalah putri dari Raja Mesir. Raja Mesir itu adalah yang memerintahkan untuk membunuh setiap orang Ibrani atau orang Israel ini. Nah, tetapi karena Musa ini elok perawakannya seperti perempuan, jadi putri Firaun ini mengangkatnya menjadi anak dan mencarikannya seorang penyapih atau pemberi susu. Karena dia baru lahir, dia harus disusui oleh ibunya. Kemudian singkat ceritanya, setelah Musa dewasa, Musa keluar dari kerajaan itu, dari tempat yang nyaman yang dia dibesarkan. Dia tidak kekurangan satu apapun, tapi dia memilih untuk keluar dari tempat itu. Nah, seperti apa sih profesi Musa? Musa saat dia dewasa, dia hanya mengembalakan kambing domba. Dia hanya mengembalakan kambing domba milik mertuanya yaitu Yitro. Nah, Musa ini adalah seorang penakut. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Musa ini adalah seorang yang penakut? Kita buka dalam Keluaran 2 ayat 14 sampai 15. Keluaran 2 ayat 14 sampai 15 saya bacakan bagi kita semua. Ginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa.
Ini awal mulanya adalah Musa itu meleraikan sesama temannya orang Israel yang berkelahi. Tetapi orang Israel ini menganggap bahwa siapa sih kamu kok berani-beraninya melerai kami, seperti itu. Kemudian Musa menjadi takut karena merasa identitasnya ini ketahuan. Kalau dia ketahuan dia adalah orang Israel, pasti dia akan dibunuh oleh Firaun. Kemudian Musa ini juga mempunyai sifat yang tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa, pandai berbahasa atau fasih lidah. Kok tahu Kak? Coba ya kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua ya, Keluaran 4 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini menyatakan bahwa sifatnya Musa itu selain penakut, dia tidak pandai berbicara atau fasih lidah. Dia menganggap bahwa dirinya, bagaimana saya mampu mengeluarkan orang Israel atau bangsa Israel dari tanah Mesir. Lantas, kenapa Tuhan memilih Musa sebagai nabi yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel? Pasti kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa Musa yang dipilih? Alasannya satu, karena iman Musa mau keluar dari zona nyamannya sebagai anak angkat dari putri Firaun, yang bisa kita baca dalam Ibrani 11 ayat 24. Kita sama-sama belajar ya, kita buka di Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kemudian lanjut ke ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini yang Tuhan inginkan itu adalah seperti ini. Bukan orang yang hanya mengandalkan kemampuannya, tapi Tuhan mau orang yang mau melaksanakan kemauan Tuhan itu seperti apa, perintah Tuhan seperti apa. Ya jadi kira-kira orang yang dipilih Tuhan itu yang mau atau yang mampu ya Kak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Tuhan lebih mengutamakan itu orang yang mau. Orang yang mau daripada mampu. Kalau orang yang mampu, rata-rata dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi kalau orang yang mau, Tuhan, saya tidak mampu, tapi saya mau melakukan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mengulurkan tangannya, memberikan kemampuan untuk setiap anak-anaknya untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk mengubah dari kata mampu menjadi mau, kita harus menghilangkan dua huruf. Feba tahu nggak huruf apa yang harus dihilangkan? Mampu dan mau. P ya Kak? Iya betul. Huruf P. Mampu. Dan M juga ya. Betul. Di tengahnya ya? Betul. Jadi ada dua huruf yang harus kita hilangkan untuk menjadi kata mampu menjadi mau. Yang pertama adalah huruf M. M itu adalah minder. Minder adalah rasa tidak percaya diri, cenderung rendah diri. Bukan rendah hati ya, beda. Kalau rendah hati itu low profile. Tapi kalau rendah diri, aduh aku nggak cocok di tempat itu. Aduh, kayaknya mereka nggak menerima aku. Itu seperti itu kalau minder. Nah, menurut beberapa artikel yang saya baca, minder adalah perasaan tidak yakin akan kemampuan diri sendiri dan menganggap tidak akan cukup untuk mencapai suatu target. Nah, dia menganggap dirinya. Jadi dia mengutamakan dirinya, dia mengesampingkan Tuhan. Dia menganggap bahwa dirinya itu tidak akan cukup untuk mencapai suatu target. Nah, kedua adalah perasaan tidak yakin akan kemampuan diri sendiri. Perasaan, sekali lagi,
tentang dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya tidak yakin akan kemampuan diri sendiri. Kalau menurut saya, kalau memang tidak yakin, kita harus benar-benar bersandar penuh sama Tuhan. Jangan dipupuk rasa minder itu. Yang kedua, huruf P. Huruf P adalah perdebatan. Jangan pernah berdebat pada perintah Allah. Kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 14 ya. Keluaran 4 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Lanjut ke ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia, lanjut ke ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Lanjut ke ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu dan harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kalau kita nggak mampu, coba kita berlutut, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan, kita nggak perlu minder, kita nggak perlu berdebat sama Tuhan. Tuhan pasti perlengkapi kok. Contoh kita belajar dari Musa ini, Tuhan memperlengkapi dengan seorang kakaknya Harun yang pandai berbicara, dan Tuhan juga memperlengkapi membawa tongkat di tangannya yang dipakai untuk membuat tanda. Nah, kesimpulannya Tuhan itu mencari orang yang mau melakukan perintahnya, bukan orang yang mampu. Ketika di antara kita dipilih untuk melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nyatakan dalam dosa segala apapun yang kamu tidak mampu lakukan itu, kembalikan pada Tuhan. Nyatakan dalam doa segala ketidakmampuan kita, sampaikan pada Tuhan. Aku mau Tuhan, tetapi aku tidak mampu melakukannya. Percayalah, jika Tuhan memilih kita, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Agnes untuk sharing firman Tuhannya. Saya sungguh terberkati ya. Jadi saya kembali diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau untuk terus mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi kita mau belajar dari kehidupan Musa yang sudah disampaikan tadi. Nah, waktunya karena terbatas waktu, jadi mungkin sampai di sini dulu Kak perbincangan kita. Terima kasih untuk sharing firman Tuhannya, untuk setiap berkat yang boleh disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya menjadi berkat bagi saya pribadi, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah. Terima kasih, puji Tuhan, dan selamat pagi, selamat beraktivitas.